Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Obay Sobarnas. Saya akan menjelaskan fungsi khusus. Nah, fungsi ini biasa dipakai oleh pelajaran matematika. Fungsi khusus. Beberapa fungsi dalam matematika memiliki ciri khusus. Nah, dari kata ini fungsi yang mempunyai ciri khusus. Jadi fungsi ini tidak dimiliki oleh fungsi-fungsi lainnya. Ini khusus, VIP berarti dia. Fungsi yang memiliki ciri khusus itu disebut fungsi khusus. Beberapa diantaranya seperti fungsi konstan. Dari nama saja sudah pasti ya. Fungsi konstan f dalam kurung x sama dengan a. Contohnya f dalam kurung x sama dengan 1. Nah, kita lanjut materi selanjutnya. Maka f sama dengan 2 sama dengan 1. Maka f dalam kurung 2 sama dengan 1. Kenapa kok sama dengan 1? Karena tidak ada variabel x-nya. Kalau yang tadi konstan itu ada x-nya. Nah, jadi jawabannya akan langsung ditemukan kalau tidak ada variabel x-nya. Fungsi identitas. F dalam kurung x sama dengan x. Jawabannya akan sama dengan yang di dalam kurung. Nah, jadi fungsi identitas itu yang pasti dan yang ada di dalam kurung itu jawabannya. Jadi tidak perlu menghitung-hitung lagi jawabannya. Jadi yang di dalam kurung itu adalah jawabannya. Karena tidak ada angka, hanya x doang di situ. Kalau di dalam kurung angka ya jawabannya itu. Contoh, f dalam kurung 2 sama dengan 2. Nah, ini sudah pasti jadinya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Fungsi linear. F sama dengan x. F dalam kurung x sama dengan ax tambah b. Contohnya sama dengan f dalam kurung x 2x tambah 3. Maka f dalam kurung 2 sama dengan f dalam kurung 2 sama dengan 2 kali 2 tambah 3 sama dengan f dalam kurung 2 sama dengan 7. Nah, ini sudah terlihat fungsi linear itu dilihat dari pangkat, angka, dan dalam kurungnya. Jadi sudah ada contohnya, sudah ada materinya, sudah ada ininya, contohnya ya. Ini langsung kita lanjut ke materi selanjutnya. Fungsi kuadrat. F dalam kurung x sama dengan ax 2 tambah b x tambah c. A, b, c konstanta real, a bukan kosong. Nah, di sini fungsi kuadrat itu a itu bukan kosong, tapi ada nilainya. Nah, di setiap fungsi kuadrat ini pasti akan ada kuadrat, ada pangkat 2 pasti. Berapapun itu angkanya pasti di belakangnya ada pangkat 2. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Fungsi modulus atau nilai mutlak. Nah, dari nama saja sudah modulus. Modulus ya, bukan modus. Nah, nilai mutlak. Nah, nilai mutlak nilai yang pasti. Namanya mutlak gitu. Modulus atau nilai mutlak suatu bilangan real dinyatakan dengan x dan memenuhi definisi. Nah, contohnya seperti x jika x lebih besar sama dengan kosong. X kurang x jika x lebih kecil sama dengan kosong. Nah, dari ini berarti x dan kosong itu nilai mutlak.
Jadi X-nya berapa, dan jika X-nya diubah menjadi angka, berarti itu nilai mutlak, tidak bisa dirubah. Namanya juga fungsi modulus atau nilai mutlak. Ya, sekian dari saya. Saya lanjutkan kepada teman saya Farmin yang akan menjelaskan selanjutnya. Terima kasih. Oke, hari ini kita akan membahas tentang materi fungsi, yaitu fungsi khusus ya. Oke, pertama pengertian fungsi. Fungsi dalam dunia matematika adalah suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota X dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal atau domain dengan suatu himpunan yang beranggotakan Fx disebut daerah kawan atau kodomain. Himpunan nilai yang diperoleh dari relasi tersebut disebut disebut daerah hasil atau range. Oke, untuk menyatakan fungsi. Suatu fungsi dapat dinyatakan sebagai berikut nih, diagram panah. Kita bisa lihat dari diagram panah disebut. Nih, gambar ini merupakan suatu fungsi dengan daerah asal atau domain. Domainnya 1, 2, 3, 4 dan daerah kawan atau kodomainnya 0, 2, 4, 6. Ketiga, tentang domain dan range suatu fungsi. Untuk menentukan domain dan range dari suatu fungsi, rumusannya diketahui bergantung pada identifikasi rumus itu. Dalam kondisi yang teridentifikasi lebih jelasnya, silakan cermati contoh berikut ya. Kita bisa lihat contoh berikut ini ya. Tentukan domain dari fungsi Y ya. Bentuk itu 4. Ini untuk menjelaskan tentang nilai. Jika suatu fungsi dan X suatu input, maka nilai outputnya ditulis Fx. Contoh, tentukan nilai dari F2 jika Fx sama dengan 3X tambah 10. Oke, langsung masuk ke 5 ya. Beberapa fungsi khusus. Oke, sekarang kita masuk beberapa fungsi khusus, yaitu fungsi konstan. Suatu fungsi yang dikatakan fungsi konstan jika setiap anggota domain dipasangkan dengan satu kodomain yang sama. Seperti yang dijelaskan kemarin ya. Contohnya nih. X sama dengan 1, 2, 3, maka F1 sama dengan 10, F2 sama dengan 10, F3 sama dengan 10. Yang kedua, termaksud beberapa fungsi tadi ya. Ini yang kedua, fungsi identitas. Suatu fungsi dikatakan fungsi identitas jika setiap nilai dalam domain memetakan kepada fungsi identitas. Suatu fungsi dikatakan fungsi identitas jika setiap nilai dalam domain memetakan kepada nilai pada kodomain yang sama. Fungsi identitas nih, contohnya nih. Contoh fungsi identitas nih. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi tangga. Fungsi tangga adalah fungsi yang dinyatakan dengan Y sama dengan F X sama dengan tanda kutip ini kurawa ya. X fungsi yang menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan Y. Sama dengan X ya, ini X ya. Untuk lebih jelasnya mari kita bahas tentang contoh soalnya. Contohnya nih ya, ini contoh soal untuk bilangan positif. Oke. 1,2 sama dengan 1, 2,5 sama dengan 2, 3,9 sama dengan 3, 4,99 sama dengan 4, 5,1 sama dengan 5 ya. Nih. Untuk fungsi X ya, fungsi khusus. Oke, untuk bilangan ganjil, bilangan negatif ya. Tadi kan positif. Sekarang bilangan negatif.
Contoh soalnya seperti ini. Min 1,4 sama dengan min 2. Min 2,9 sama dengan min 3. Min 3,1 sama dengan 4. Min 4,4 sama dengan min 5. 5,01 sama dengan min 6. Oke, untuk fungsi ganjil. Oke, contoh soalnya kayak gini ya. G X sama dengan X kuadrat 3 G min X. Ini X ya. X sama dengan plus dalam kurung min X kuadrat 3 ya, sama dengan min X kuadrat 3. Tuh contoh soal fungsi ganjil ya.